Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anil, yang membahas tentang seputar broiler. Baiklah rekan-rekan peternak, subscriber maupun rekan-rekan yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk peternak ayam broiler. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi dengan teman semuanya tentang kondisi ayam saya yang telah berumur 29 hari. Teman-teman boleh melihat kondisinya sekarang. Alhamdulillah kondisi ayam dalam keadaan sehat, pertumbuhannya juga bagus, pertumbuhan boleh dikatakan hampir seragam teman-teman. Dari jumlah pakan yang sudah habis sampai umur 29 hari ini sudah sebanyak 240 sak. Jadi pagi sudah diberikan pakan sebanyak 9 sak, dan rencananya sore nanti juga akan diberikan pakan sebanyak 9 sak. Di total hari ini ada 18 sak. Dari jumlah pakan yang telah habis sebanyak 250 sak, sampai diberikan pada pagi hari ini sebanyak 240 sak, diperkirakan berat ayam sudah mencapai 1,7 lebih teman-teman. Ini bisa kita cari dengan cara menghitungnya jumlah pakan sebanyak 240 sak kali 50 dibagi jumlah ayam yang hidup. Jadi saya memperkirakan berat ayam saya ada sekitar 1,75. Seandainya dipanen habis pada umur 29 hari ini, jika berat ayam saya kurang dari 1,75, berarti pada periode ini saya hanya mendapatkan untung yang tipis. Tapi jika lebih dari 1,75, berat ayam saya, berat secara rata keseluruhannya ada di atas 1,75, berarti pada periode ini saya mendapatkan untung yang lumayan bagus teman-teman. Yaitu dengan cara mencari selisih berat badan dan FCR. Jika berat badan yang didapatkan 1,75 dikurang dengan FCR nantinya, jika ada selisihnya di antara 0,3 sampai 0,5, itulah kondisi yang bagus untuk ayam kita beternak ayam broiler. Jika lebih dari 0,5 selisihnya, ini malah lebih bagus lagi teman-teman. Dan sebaliknya, jika selisih antara berat badan dan FCR-nya sedikit, mungkin bisa jadi 0,1 malah 0, malah FCR-nya lebih besar dari berat ayam. Ini menandakan kita dalam kondisi yang tidak baik. Boleh dikatakan pada periode itu kita mengalami kerugian. Ini tergantung kontrak teman-teman juga dengan pihak mitra. Teman-teman mempunyai kontrak yang bagusnya ada di nilai berapa gitu teman-teman. Dan saya, setelah saya lihat dengan kontrak yang saya miliki dengan pihak mitra, dengan Popan, dengan anak usaha Popan, kondisi idealnya selisih antara berat badan dan FCR itu ada di sekitar 0,3 sampai 0,5. Itulah kondisi yang bagus untuk kita panen ayam broiler ini teman-teman. Rencananya saya akan panen nantinya di umur 33 atau 34 hari. Biasanya panen di tempat saya dengan pihak mitra tidak 1 hari habis, dan panen dilakukan pada malam harinya. Bisa jadi 3 atau 4 kali panen, ini tergantung kondisi pasar juga. Apakah dengan pihak mitra mempunyai permintaan akan ayam cukup tinggi atau biasa-biasa saja. Ini tergantung, ini akan tergantung kondisi lama kita nantinya untuk panen ayam broiler. Kebetulan di tempat mitra saya ini waktu panennya juga bisa dinegokan. Kita mau panen di umur berapa, pihak mitra juga bisa kita negokan lagi umur berapa yang kita inginkan. Itulah mereka punya pasar ayam yang
cukup banyak, sehingga mereka dapat memasarkan ayam dengan ukuran yang bermacam-macam. Seandainya mau ukuran kecil, mau ukuran besar, mereka sudah punya pasarnya. Ini kita sebagai peternak cukup membantu juga teman-teman, karena seandainya kita mau panen ayam kecil juga mereka punya pasar, jika kita mau panen ayam besar mereka juga punya pasar. Jadi sedikit masukan juga kepada teman-teman yang ingin mencari pihak mitra dalam hal peternak ayam broiler ini. Salah satunya yang jadi pertimbangan adalah umur dan lama panen. Jadi ada pihak mitra yang bisa panen di umur ayam kecil saja, yaitu di umur 21-28 hari sekiranya di berat 1 kilo sampai 1,5. Ada juga yang di atas 1,5 sampai 2 kilo. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkannya. Kalau panen di ayam 1 kilo sampai 1,5 kilo, mesti kita lihat dulu kontraknya apakah seimbang dengan operasional kita nantinya. Kalau saya lebih cenderung untuk panen di ayam besar. Biasanya pengurangan di berat 1,7 atau 1,8. Seandainya kita bisa nego dengan pihak mitra, ini bisa kita tahan 2 atau 3 hari. Setelahnya baru kita lakukan panen berikutnya. Karena menurut saya ayam yang besar, ayam yang beratnya di atas 2 kilo up, walaupun ada pihak mitra yang walaupun pihak mitra ada yang berikan nilai belinya atau nilai jual kita yang lebih rendah dari ukuran 1 kilo, 1,2, 1,3, 1,4 sampai 1,8, tapi jika dibandingkan dengan berat ayam, sebetulnya kita jauh lebih diuntungkan kalau panen di umur 34 atau 35 hari atau setelah berat ayam mencapai 2 kilo. Karena pertumbuhan daging yang jauh lebih cepat pada umur 30 ke atas atau 33, 34, 35. Bisa jadi satu hari itu telah mencapai 1 on per harinya. Maka dengan kondisi pertumbuhan ayam yang cepat tersebut, inilah yang membuat kita lebih diuntungkan. Dan jadi pertimbangan juga adalah kepadatan kandang dari teman-teman. Kebetulan kandang saya ini dengan panjang 62 meter, lebar 10 meter, jadi luasnya ada 620 meter persegi. Saya check in, saya hanya masukkan ayam sebanyak 5.000 ekor ayam saja. Berarti untuk 1 meter persegi diisi oleh ayam sekitar 8 ekor. Mungkin bisa juga kita isi dengan ayam yang jumlahnya lebih banyak, mungkin bisa jadi 6.000 ekor. Namun ada risiko yang harus kita pertimbangkan, itu di saat panen. Bisa jadi di saat panen pengurangan, pihak mitra sedikit kesulitan. Bisa jadi di pasar harganya lagi jatuh, maka pihak mitra akan sedikit kesulitan untuk memasarkannya. Maka kandang yang sudah begitu padat seharusnya mau panen, akhirnya tidak bisa panen. Akibatnya yang terjadi adalah heat stress, atau malah lebih rentan lagi terjadinya ayam sakit. Bibit penyakit akan mudah berkembang teman-teman. Itulah risiko jika kita mengisi kandang terlalu padat atau terlalu banyak, yang tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk pertumbuhan ayam. Sebaliknya, kalau kita saat check-in kita mengisi atau kita melakukan check-in dengan jumlah yang lebih kecil, tentu ini akan lebih banyak pengaruhnya terhadap biaya operasional. Karena dengan jumlah biaya operasional yang sama, tentu kita akan mengalami kerugian dengan jumlah ayam yang saat check-innya lebih sedikit.
Tentu untung yang kita dapat nanti tentu juga akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan check-in dengan kondisi ideal yang kita miliki di kandang. Umpamanya di kandang saya ini idealnya ada 5.000 ekor ayam, namun saat check-in kita isi cuma 4.000 ekor ayam atau malah lebih kurang. Tentu kita akan mempunyai biaya operasional yang sama dengan jumlah ekor ayam sebanyak 5.000 ekor ayam. Nah, ini bisa pertimbangkan juga teman-teman berapa kondisi ideal yang cocok untuk kandang kita ini. Demikianlah teman-teman sedikit berbagi saya dengan kondisi ayam pada umur 29 hari. Mudah-mudahan panen nantinya di umur 32 atau 34 hari lancar. Mohon juga teman-teman, semoga panen kali ini mendapatkan untung atau hasil yang lebih baik dari kebun sebelumnya. Nah, jika ada yang kurang dalam penyampaian, jika ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Silakan teman-teman kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.